Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat melanjutkan perkuliahan daring mata kuliah kimia organik farmasi pertemuan 2 sesuai dengan silabus yang telah dipaparkan pada perkuliahan sebelumnya Pada perkuliahan pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon, ada baiknya kita mengingat kembali definisi dan pembagian senyawa-senyawa hidrokarbon yang mungkin sudah pernah saudara dapatkan sebelumnya ketika SMA atau SMK. Hidrokarbon merupakan senyawa-senyawa yang hanya tersusun oleh atom karbon dan hidrogen. Jadi pada hidrokarbon hanya terdapat atom karbon dan hidrogen Tidak ada atom oksigen tidak ada atom nitrogen dan atom-atom lainnya. Nah, senyawa hidrokarbon ini berdasarkan jenis ikatan karbon-karbon yang terdapat di dalam molekulnya dapat digolongkan menjadi senyawa alkana, senyawa alkena, senyawa alkuna, dan juga senyawa arena atau hidrokarbon aromatik Dalam hal ini pada senyawa hidrokarbon alkana semua ikatannya merupakan ikatan tunggal. Jadi tidak terdapat ikatan rangkap Jadi ikatannya adalah ikatan tunggal. Nah, kemudian pada hidrokarbon alkena pada strukturnya terdapat ikatan rangkap 2 karbon-karbon. Jadi pada struktur senyawa alkena terdapat ikatan rangkap 2 karbon-karbon. Kemudian pada senyawa alkuna itu terdapat ikatan rangkap 3. Sedangkan pada senyawa arena atau pada senyawa hidrokarbon aromatik pada strukturnya terdapat ikatan rangkap terkonjugasi Nanti kita akan bahas lebih dalam contohnya pada saat membahas tentang struktur Jadi pada strukturnya ini terdapat ikatan rangkap terkonjugasi ikatan rangkap letaknya selang-seling rangkap tunggal, di mana ikatan rangkap terkonjugasi tersebut terletak di dalam suatu cincin planar atau suatu cincin datar Nah, di SMA atau SMK mungkin semuanya sudah pernah belajar juga bahwa senyawa alkana mempunyai rumus umum CnH2n tambah 2 Jadi kalau C-nya adalah 6 misalkan heksana C6, maka berapa jumlah H-nya kalau senyawanya merupakan senyawa alkana? Jadi ketika N-nya sama dengan 6, maka jumlah H-nya 2 dikali N tambah 2. 2 dikali 6 12, 12 tambah 2 sama dengan 14. Maka ketika karbonnya berjumlah 6, maka pada senyawa alkana tersebut terdapat 14 atom hidrogen. Jadi rumus molekulnya adalah C6H14 Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa alkena Maka ketika C-nya ketika C-nya ada 6 maka jumlah H-nya adalah 2 dikali 6 12. Maka rumus molekulnya C6H12 Nah, kemudian untuk alkuna rumus umumnya adalah CnH2n dikurang 2 Jadi C6 H-nya ada 2 dikali 6 12 kurang 2 10. Jadi C6H10. Kemudian pada arena C6 H-nya sama dengan jumlah karbonnya CnHn, maka ketika C-nya 6 H-nya juga 6. Jadi tadi ketika senyawanya merupakan senyawa alkana ketika karbonnya berjumlah 6 maka H-nya berjumlah 14 C6H14 mengikuti rumus umum ini. Kemudian pada senyawa alkena ketika karbonnya 6 maka H-nya berjumlah 12 C6H12. Kemudian senyawa alkuna C6H10 dan senyawa arena atau hidrokarbon aromatik dalam hal ini contohnya adalah benzena nantinya
itu adalah C6H6. Jadi rumus umum ini silahkan diingat kembali ya, walaupun sebelumnya sudah dipelajari di SMA atau SMK, karena ini penting nantinya dalam memahami penulisan struktur dan penentuan tata nama atau pemberian nama untuk senyawa-senyawa atau molekul organik ya. Nah, alkana ya itu disebut juga dengan hidrokarbon jenuh ya. Sedangkan alkena dan alkuna ya karena mempunyai ikatan rangkap ya. Pada alkena tadi ikatan rangkap 2 dan alkuna itu rangkap 3, maka disebut sebagai hidrokarbon tak jenuh. Ya. Kemudian pada senyawa benzena ya atau arena ya itu disebut sebagai hidrokarbon aromatik. Nah, ini adalah contoh senyawa alkana ya, dalam hal ini adalah etana ya. Jadi berdasarkan gambar dapat kita lihat bahwa senyawa etana ini memiliki bentuk tetrahedral ya. Sedangkan senyawa alkena ya mempunyai bentuk planar atau datar ya. Karena di sini terdapat ikatan rangkap ya. Kemudian untuk senyawa alkuna memiliki bentuk linear ya. Jadi sudut antara ikatan ini ke sini ya itu 180 derajat ya. Sedangkan pada etena tadi sekitar 121 derajat dan pada etana ya sekitar 109,5 derajat ya. Jadi kehadiran suatu ikatan rangkap ya, apakah itu rangkap 2 maupun rangkap 3 dalam suatu molekul senyawa hidrokarbon itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk ya atau geometri molekul ya. Dalam hal ini pada alkana adalah tetrahedral, alkena planar, alkuna linear. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa ya suatu atom karbon ya itu dapat membentuk 4 ikatan dengan atom lainnya atau juga dengan sesama atom karbon ya. Dalam hal ini kita bisa amati pada molekul etana ya, karbon yang ini ya itu berikatan dengan 3 atom hidrogen ya dan mengikat 1 atom karbon yang di bawah ini. Jadi karbon yang di atas ini mempunyai 4 ikatan ya atau dapat membentuk 4 ikatan. Begitu juga dengan karbon yang di bawah. Oleh karena itu senyawa atau molekul etana ini ya mempunyai rumus umum C2 ya, H-nya ada 6 ya, 3 di atas ya, kemudian ada 3 di bawah ini. Jadi C2H6. Nah, kemudian pada etena ya, dikarenakan ada ikatan rangkap 2 ya di sini, maka tentu jumlah hidrogen yang ada di atas ya, di karbon yang di atas ini akan berkurang 1 ya. Begitu juga dengan jumlah atom hidrogen yang ada pada karbon yang ada di bawah ini. Sehingga awalnya pada etana hidrogennya berjumlah 6 ya. Pada etena karena terdapat 1 buah ikatan rangkap 2 ya, maka hanya menjadi berjumlah 4 ya. 2 terikat pada karbon yang di atas, 2 lagi terikat pada karbon yang di bawah ya. Jadi C2H4. Nah, kita hitung jumlah ikatannya ya. Karbon yang di atas ya, tangannya atau ikatannya ada berapa? 1 2 3 4 ya. Jadi oleh sebab itu ya terjadi penurunan atau pengurangan jumlah hidrogen ya akibat adanya ikatan rangkap 2 ini. Nah, kemudian pada etuna ya, kalau kita perhatikan karena terdapat ikatan rangkap 3 ya, 1 2 3, maka jatah ikatan untuk dapat mengikat hidrogen, atom hidrogen ya hanya ada 1 di sini. Begitu juga dengan karbon yang ada di bawah ini. Sehingga masing-masing karbon hanya dapat mengikat 1 hidrogen ya dalam kasus ini. Oleh karena itu rumus molekulnya menjadi C2H2 ya. Jadi itulah perbedaan ya jumlah ataupun rumus molekul atau rumus umum dari alkana, alkena maupun alkuna ya, itu disebabkan juga oleh kehadiran ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 ya pada senyawa hidrokarbon tersebut ya. Kemudian kita cek ya C2H6 ya, sesuai enggak dengan rumus ya.
CnH2n tambah 2. N-nya atau karbonnya berjumlah 2 ya. Maka hidrogennya apakah 6? 2 dikali 2 4, 4 tambah 2 6. Jadi benar ya. C2H6 ini mengikuti rumus umum dari alkana. Nah, kemudian pada etena C2H4 ya. CnH2n ya rumus umumnya. N-nya 2, H-nya berarti 2 dikali 2 4 ya. Benar juga ya. Kemudian pada alkuna C2H2 ya. Jadi N-nya 2, maka H-nya berapa? 2 dikali 2 4, 4 kurang 2 2. Jadi semuanya mengikuti rumus umum yang ini. Kemudian untuk senyawa arena ya, dalam hal ini contohnya adalah benzena ya. Jadi kita sudah bahas bahwa rumus umumnya adalah CnHn. Jadi ketika N-nya 6 ya, karbonnya 6, maka karena rumus umumnya CnHn ya, maka jadinya C6H6. Nah, pada benzena ini juga mirip dengan alkena ya, karena sama-sama mempunyai ikatan rangkap 2 ya. Cincin benzena ini berbentuk planar ya. Jadi pada cincin benzena ya, itu bentuknya adalah planar, di mana pada cincin tersebut terdapat ikatan rangkap ya yang saling terkonjugasi satu sama lain ya, sehingga nanti kita akan bahas pada pertemuan lainnya ikatan rangkap ini dapat mengalami resonansi ya, atau dapat mengalami delokalisasi elektron ya. Oke, kita langsung saja ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai struktur dan tata nama hidrokarbon ya. Pada pembahasan ini akan banyak latihan-latihan soal tentang tata nama dan penulisan struktur yang akan kita bahas. Diharapkan saudara dapat mencatat dan membuat ringkasannya ya, sambil menonton perkuliahan online ini. Nah, di SMA atau SMK, saudara sebelumnya mungkin sudah pernah belajar mengenai tata nama hidrokarbon ini ya. Jadi ada hidrokarbon dengan jumlah atom karbon sebanyak 1 hingga 10 ya. Kemudian diberi nama metana hingga dekana. Nah, berdasarkan tabel ini ya, kita bisa amati bahwa senyawa karbon yang mempunyai jumlah karbon 1 itu hanya terdapat pada alkana ya. Di sini ada metana ya. Sedangkan pada alkena dan alkuna ya, senyawa yang berjumlah atom 1 itu tidak ada ya. Jadi untuk alkena dan alkuna itu dimulai dari senyawa dengan jumlah atom karbon 2. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena kita sudah bahas tadi sebelumnya ya, pada saat mengenal struktur atau jenis-jenis hidrokarbon ya. Pada alkena tadi terdapat ikatan rangkap 2 ya. Nah, kita sudah bahas ikatan rangkap 2 ini terjadi antara atom apa? Antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain. Jadi agar bisa terbentuk ikatan rangkap 2 antara karbon-karbonnya ya, minimal tentunya harus ada 2 atom karbon. Sehingga pada alkena itu tidak ada yang berjumlah 1 karbonnya. Begitu juga pada alkuna ya. Terdapat ikatan rangkap 3 ya, antara atom apa dengan apa ya, antara atom karbon yang 1 dengan yang lainnya. Jadi dalam hal ini agar terbentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 itu minimal harus ada 2 atom karbon. Sehingga senyawa alkena dan alkuna yang paling sederhana dimulai dari senyawa yang berjumlah atom karbon 2 sehingga diberi nama etena ya dan etuna ya. Pada alkana ya, karena tidak terdapat ikatan rangkap ya, maka tidak masalah ya, hanya mengandung 1 karbon ya, karena untuk membentuk ikatan tunggal ya, dia tidak perlu karbon lain ya, dia bisa langsung mengikat 4 atom hidrogen. Sementara untuk ikatan rangkap ya, itu harus terjadi antara 1 atom karbon tadi dengan karbon yang lain. Nah, ini yang perlu dipahami, mengapa alkena dan alkuna ya dimulai dari nomor 2. Nah, untuk tata nama ini sebenarnya tidak susah untuk menghafalnya ya. Mungkin di SMA atau SMK mungkin Anda sebelumnya juga sudah pernah disuruh oleh guru untuk menghafalnya ya.
Untuk menghafalnya cukup Anda hafalkan satu saja yang di sini untuk alkana ya. Jadi C1 alkana, kalau C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, dan seterusnya sampai dekana. Nah, ketika ini sudah Anda bisa hafal dengan baik ya, maka untuk alkena dan alkuna ini nggak perlu dihafal ya. Kenapa? Karena dari alkana menjadi alkena dan selanjutnya menjadi alkuna ya, itu hanya berubah di ujung-ujungnya saja ya. Misalkan kita kasih contoh etana ya. Pada alkana kalau karbonnya 2 ya, itu disebut etana ya. Kemudian pada alkena maka etana, kita lihat di ana diubah menjadi ena. Sehingga etana menjadi etena. Nah, begitu juga untuk senyawa alkuna ya dengan jumlah karbon 2 ya. Itu namanya adalah etuna. Jadi kalau kita lihat yang berubah itu adalah ana, ena, kuna. Jadi etana, etena, etuna, propana, propena, propuna, dan selanjutnya sampai dekana, dekena, dekuna. Jadi yang ini tidak perlu dihafal ya. Anda cukup menghafal yang ini atau mengingat yang ini. Kemudian untuk memudahkan Anda memberi nama ya suatu senyawa organik, Anda juga harus dapat memahami penamaan alkil ini. Jadi kalau pada alkana ya itu ada metana, etana, propana ya. Kalau alkil itu namanya menjadi metil. Jadi metana menjadi metil, etana menjadi etil ya. Jadi ana-ana yang saya merahkan ini berubah menjadi il. Etana ganti ananya dengan il, jadinya etil. Jadi ada propil, butil, dan seterusnya. Nah, jadi apa perbedaan antara alkil dengan alkana ya? Kalau pada alkana ya, misalkan tadi kita bahas salah satu contohnya adalah CH4 ya. Ini adalah metana ya, suatu senyawa alkana yang mengandung satu atom karbon ya. Nah, pada senyawa metil pada senyawa alkil ya, pada gugus alkil ya, contohnya adalah CH3. Jadi gugus alkil ini adalah senyawa alkana ya yang kehilangan satu atom H ya. Jadi kalau CH4 namanya metana ya, kalau CH3 namanya metil. Jadi tadi kalau C2H6 itu namanya etana, maka kalau hanya berkurang satu ya, jadi C2H5, maka itu namanya menjadi etil ya. Nanti kita akan bahas ketika ingin memberi nama ya. Nah, kemudian untuk senyawa-senyawa yang mempunyai gugus fungsi ya seperti alkohol ya, nanti ether dan kawan-kawannya, kalau kita perhatikan ya, tata namanya juga mengikuti tata nama alkana ya. Yang berubah hanya di ujung-ujungnya saja. Jadi kalau pada senyawa alkana jumlah karbonnya 1 itu namanya metana ya, ana ya. Maka pada senyawa alkohol yang jumlah karbonnya 1 diberi nama metanol. Pada senyawa alkana yang jumlah karbonnya 2 diberi nama etana ya. Pada senyawa alkohol atau alkanol yang jumlah karbonnya 2 diberi nama etanol. Jadi sebenarnya perubahan itu hanya terletak pada ujung-ujung atau pada akhiran nama-nama ini ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa Anda amati ketika Anda ingin belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ya. Nah, perubahan kata ya dalam tata nama kimia organik ya, ini juga sebenarnya sering kita jumpai pada saat kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Sebagai contoh misalkan dalam bahasa Inggris ya, asal katanya play ya, misalkan ya, bermain ya. Nah, maka bisa dikonversi atau diubah menjadi playing ya, misalkan sedang bermain ya. Kalau kita ingin menuliskan suatu kalimat present continuous tense ya, kemudian bisa juga played ya, ini bentuk kata kerja kedua dan ketiga ya. Jadi bisa juga diartikan telah bermain atau dimainkan ya kalau bentuk pasifnya. Kemudian ada player ya, artinya pemain ya, artinya orang yang bermain atau orang yang memainkan sesuatu, player ya. Nah itu. Nah kemudian dalam bahasa Arab juga ya ada contohnya fa'ala ya, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna ya.
Jadi misalkan ini artinya dia mengerjakan ya, dia laki-laki mengerjakan satu orang. Ini dia laki-laki mengerjakan ya, dianya 2 orang ya. Kemudian ini yang mengerjakan banyak ya. Nah begitu. Nah jadi artinya kalau kita amati di sini ya, dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab ya, terjadi perubahan-perubahan di ujung atau di akhir-akhir kata tersebut ya, sama ya dengan apa yang terjadi ketika Anda mempelajari tata nama ya, untuk menamakan atau untuk memberi nama nanti senyawa-senyawa organik ya, misalkan berdasarkan aturan IUPAC ya, sebagaimana yang sudah dibahas ya ketika Anda SMA atau SMA. Nah ini contoh lainnya ya mengenai perubahan-perubahan penamaan itu ya, yang akan kita pelajari juga nantinya ya. Ini ada alkohol ya, namanya adalah alkanol. Aldehid ya, nama IUPAC-nya adalah alkanal, dan senyawa keton misalkan adalah alkanon ya. Nah, jadi kalau pada alkana itu propana ya, pada alkohol ananya berubah jadi anol ya, propanol tadi ya. Nah kemudian pada aldehid karena dia ada anal, maka anol menjadi anal, jadi propanol menjadi propanal. Sedangkan pada keton ya berubah menjadi anon, jadi propanon. Jadi kalau kita amati di sini perubahannya propana ya, propanol, propanal, dan propanon. Jadi perubahan itu terjadi pada ujung-ujung namanya saja ya. Sehingga tentunya ini pola ini akan mudah untuk diingat ya. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai tata nama hidrokarbon ya. Dimulai dari hidrokarbon dengan rantai lurus ya. Nah, untuk hidrokarbon rantai lurus yang tergolong ke dalam alkana ya, penomoran itu boleh dimulai dari ujung manapun. Jadi sebagai contoh ya adalah senyawa alkana yang mengandung atom karbon sebanyak 6 ini ya. Berdasarkan tabel tadi kita bisa berikan namanya adalah heksana ya. Jadi kita hitung karbonnya berjumlah 6, 1, 2 ya. Kemudian 3, 4, 5 ya. Ini terakhir 6. Jadi penomoran ini bisa dari kiri ataupun dari kanan, tidak masalah ya. Karena mau kita kasih dari kiri atau dari kanan pun ya, namanya akan tetap sama, yaitu heksana. Nah biasanya ya untuk alkana yang mempunyai rantai lurus ini ya, pada awalannya diberi simbol huruf N kecil dan dimiringkan. Misalkan namanya adalah N-heksana ya. N itu artinya normal ya. Dengan kata lain rantainya merupakan rantai lurus ya. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini ya, ini mungkin penulisan yang familiar ketika Anda duduk di bangku sekolah ya. Nah, penulisan struktur itu sangat beragam ya. Ada juga struktur yang dapat dituliskan seperti ini ya. Jadi baik struktur yang di atas maupun struktur yang ini merupakan struktur dari senyawa yang sama, yaitu N-heksana ya. Namun yang struktur yang saya garis bawah ini merupakan penulisan struktur ya yang disebut dengan struktur Lewis. Nah, pada struktur Lewis ya, semua ikatan antara karbon hidrogennya itu dijabarkan. Jadi kalau misalkan di sini tertulis CH3 ya, maka pada struktur Lewis ya, ketiga ikatan CH-nya itu harus dijabarkan. Jadi CH, kemudian ini ada CH ya, ini juga ada CH. Nah, begitu juga dengan CH2 ini ya. Ini kita bisa perhatikan di sini ada CH ya, kemudian di sini ada CH. Dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah mempelajari bahwa pada senyawa alkana ya, itu rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2. Nah, jadi ketika C-nya atau N-nya 6 tadi hanya berjumlah 14 ya. CnH2n tambah 2, C6H14. Maka kita bisa hitung
di sini ada 3H ya, 3, kemudian di sini ada 2H, 3 tambah 2 5, di sini ada 2H juga, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 3 14 ya. Nah, jadi rumus molekulnya sudah benar ya. Nah, jadi ini penulisan rumus struktur Lewis tadi ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan condensed structural formula atau struktur termempatkan ya. Di beberapa buku disebut sebagai struktur terkondensasi atau termempatkan. Nah, pada penulisan struktur terkondensasi ini ya, atom-atom karbon yang sejenis ya, dalam hal ini yang sejenis itu misalkan CH2 ya, di mana mereka terletak berderet-deret ya di pertengahan, maka dapat ditulis menjadi seperti ini, CH3. Ini CH3 yang ini ya, ini CH3. Kemudian di tengah-tengah ini ada CH2 4 kali. Yang mana itu CH2 4 kali? Yang ini. Nah, jadi karena sama karbonnya ya dan terletak berderet-deret, maka bisa disingkat ya atau dimampatkan ya menjadi CH2 4 kali, kemudian di ujungnya ditutup dengan CH3. Nah, ini disebut dengan condensed structural formula atau struktur termampatkan ya. Jadi ada yang disebut dengan struktur Lewis tadi, kemudian ada yang disebut dengan struktur termampatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan line angle formula atau struktur garis dan sudut ya. Nah, jadi ketika SMA kan Anda mungkin menuliskan heksana itu ya menghabiskan waktu yang cukup lama ya. CH3, CH2, 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 CH3 ya. Kemudian dicek lagi ada nggak hidrogen yang ketinggalan begitu ya. Nah, di bangku perkuliahan ini Anda akan lebih banyak nantinya diperkenalkan dengan penulisan struktur yang seperti ini atau yang disebut dengan line angle formula ya, atau dalam beberapa buku berbahasa Indonesia itu disebut dengan struktur kerangka. Jadi di mana pada struktur ini N-heksana yang awalnya memiliki atau sering ditulis seperti ini ya, maka Anda akan cukup menuliskannya hanya dengan bentuk garis ya, kemudian ada sudut di sini, di mana antara ujung ya dan sudut ini ya, pada ujung dan sudut-sudut ini terdapat atom karbon ya. Kalau kita hitung berapa jumlah atom karbonnya, di ujung ini ada 1 ya, kemudian di sudut ini juga ada karbon, maka ada 2 karbon, kemudian di sudut ini juga ada karbon 3 ya, kemudian di sudut ini juga ada karbon 4, di sudut ini juga ada karbon 5 ya, dan di sudut ini juga ada karbon, sehingga ada 6 buah karbon totalnya, sehingga diberi nama N-heksana. Jadi ini disebut dengan struktur kerangka. Jadi Anda tidak perlu menuliskan CH3 ya, CH2, 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 CH3 seperti itu ya. Dalam penulisan struktur kerangka cukup menyimbolkan ikatan-ikatannya saja ya, di mana setiap ujung atau sudut ini dianggap mempunyai karbon. Nah, kalau ditanya berapa jumlahnya di sini, tentu jumlahnya ada di 3, karena ikatan ini merupakan ikatan antara karbon 1 dan 2 ya, artinya karbon yang nomor 1 sudah mempunyai 1 ikatan. Maksimal kan tangan karbon ada 4 ya, berarti ada berapa sisanya? Ada 3. Nah, maka di sini ada 3 atom hidrogen ya, CH3. Nah, di sini karbonnya sudah mengikat 2 tangan yang ini dan tangan yang ini ya, sehingga tersisa 2 ya, kan totalnya 4 ya, maksimal 4. Maka di sini kesimpulannya ada 2 hidrogen. Ada berapa banyak hidrogen di sini? Ya, 2. Di sini juga ada 2 hidrogen ya, karena tangannya sudah 2. Maka karbon yang di sudut ini ya mengikat 2 hidrogen. Begitu juga dengan yang ini, CH2. Sedangkan yang di ujung ini CH3. Kenapa? Tangannya 1 ya. Di sini karbon dan ini adalah ikatannya. Maka di sini terdapat 3 hidrogen yang tidak dituliskan ya. Jadi ini adalah penulisan struktur terkondensasi ya, struktur Lewis tadi. Kemudian terakhir ini ada struktur kerangka atau line angle formula ya untuk senyawa alkana rantai lurus ya. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan struktur 3 dimensi ya. Dalam hal ini molekul dari N-heksana tadi ya disimbolkan dengan bola-bola ya seperti ini ya, dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kalau dalam bentuk 3 dimensi ya,
ini misalkan karbon yang berwarna abu-abu ya, hidrogennya yang berwarna putih. Hidrogen itu ada yang terletak di depan ya, artinya mengarah mendekati Anda, kemudian ada yang menjauhi Anda ya, dan kemudian di sini ada yang letaknya sejajar atau sejajar dengan bidang ya, nah begitu. Nah, jadi ini contoh penulisan berbagai macam struktur yang mungkin perlu Anda pelajari ya untuk di bangku perkuliahan ya. Kita berikan contoh yang berikutnya, alkena rantai lurus ya. Dalam hal ini misalkan adalah suatu alkena yang mempunyai 4 buah atom karbon ya. Kita beri nomor 1 ya, 2 ya, 3 ya, kemudian 4. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, kenapa Pak kok dari kiri boleh nggak dari kanan ya? Dalam kasus ini boleh. Kenapa boleh? Karena ketika penomoran diberi nama dari kiri ya, atom karbon yang mempunyai ikatan rangkap itu berada di nomor 2. Nah, ketika penomoran kita mulai dari kanan ya, atom karbon yang mempunyai ikatan rangkap juga dimulai dari nomor 2. Jadi tidak masalah apakah dari kiri atau dari kanan. Nah, bagaimana memberi nama senyawa ini? Karena senyawa alkena ini mempunyai 4 karbon ya, maka kita berikan nama butena. Nah, selanjutnya kenapa ini ada 2 ya, 2 butena? Karena ikatan rangkapnya tadi terletak pada karbon nomor 2. Ini kita coba lihat ya. Nah, ikatan rangkapnya terletak pada karbon 2. Jadi dalam kasus ini karena simetris ya, ekivalen ya, kiri dan kanan ya, maka kita boleh beri nomor dari kiri maupun dari kanan. Nah, ini adalah contoh struktur Lewis untuk alkena ya. Kemudian ini untuk struktur termamparkan ya. Dan ini struktur 3 dimensi ya. Kemudian ini untuk struktur kerangkanya atau line angle formula ya. Jadi nanti kita akan bahas di bab isomer ya, bahwa 2 butena ini nanti akan berada dalam 2 bentuk ya. Bisa trans 2 butena atau cis 2 butena ya. Ini nanti kita akan bahas pada bagian isomer. Nah, selanjutnya untuk contoh tata nama alkuna rantai lurus ya. Di sini saya beri contoh misalkan untuk senyawa pentuna ya, senyawa alkuna yang memiliki 5 atom karbon ya. Nah, dalam hal ini penomoran ya tidak bisa dimulai sembarangan lagi ya, tetapi harus dari kanan. Kenapa harus dari kanan? Karena posisi ikatan rangkapnya ya, rangkap 3 ini lebih dekat dengan karbon yang ada di sebelah kanan, di ujung kanan ini. Karena kalau dari kiri kita hitung 1, 2, 3 baru ketemu karbon yang berikatan rangkap. Tapi kalau di kanan 1, 2 ya, sesuai aturan di awal tadi bahwa pada alkena dan alkuna penomoran dimulai dari ujung karbon rantai induk yang letaknya paling dekat dengan ikatan rangkap ya. Maka dalam kasus ini ujung karbon yang paling dekat posisinya dengan ikatan rangkap adalah ujung karbon yang di sebelah kanan, sehingga di sini kita beri nomor 1 ya. Sehingga di sini kita beri nomor 1 ya, kemudian di sini nomor 2, kemudian di sini ada nomor 3, di sini ada 4 dan 5 ya. Karena 5 namanya pentuna karena dia ada alkuna ya. Nah, sekarang ikatan rangkapnya terikat pada karbon mana ya, karbon nomor 2 ya. Kalau kita hitung nomor dari 1, 2 ada ikatan rangkap, maka diberi nama 2 pentuna. Nah, ini adalah struktur Lewisnya, silahkan dipelajari. Dan ini adalah struktur terkondensasi ya, silahkan dipelajari ya, bisa dituliskan seperti ini yang di atas atau yang di bawah ini ya. Kemudian ini adalah struktur line angle formulanya. Kenapa dituliskan seperti ini? Karena kita sudah belajar di awal tadi bahwa alkuna ini berbentuk linear ya. Nah, jadi sudut antara ini dari ikatan ini ke sini 180 derajat ya. Nah, ini adalah struktur 3 dimensi dari 2 pentuna ya. Jadi kita bisa perhatikan ya, dari sini ke sini linear ya. Nah, selanjutnya untuk hidrokarbon rantai bercabang ya, aturannya lebih banyak ya dibandingkan rantai lurus tadi. Untuk rantai bercabang ya, rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Kemudian
apabila terdapat suatu alkil, penomoran dimulai dari ujung karbon rantai induk yang letaknya paling dekat dengan alkil. Jika terdapat dua alkil yang berbeda, penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang letaknya paling dekat dengan alkil terbesar. Dan jika terdapat dua alkil kecil dan satu alkil besar, penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang letaknya paling dekat dengan alkil terbanyak. Ya. Nanti kita akan bahas aplikasinya ya, contoh-contoh penamaannya. Ini akan sulit memang kalau dihafal semuanya ya, tetapi akan lebih mudah diingat ketika Anda aplikasikan teori ini langsung dengan praktik memberi nama ya beberapa senyawa hidrokarbon yang akan kita bahas ya. Dan ini untuk alkila dan alkuna nanti bisa dibaca ya, sama ya, rantai induk yang terpanjang, kemudian penomoran dimulai dari ujung karbon rantai induk yang letaknya paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ini masih mirip dengan alkena dan alkuna pada rantai lurus tadi. Nah, misalkan kita punya senyawa seperti ini ya, bagaimana memberi namanya sehingga namanya diperoleh 2-metilbutena ya. Nah, pada kasus ini kita lihat ini merupakan hidrokarbon rantai bercabang, maka kita harus pilih dulu rantai induknya ya. Dalam hal ini rantai induknya misalkan kita pilih ini ya, karena rantai induk itu tadi harus yang paling panjang ya. Jadi tidak boleh dari sini ke sini, karena kalau dari sini ke sini 3 ya, 1 2 3. Sementara dari sini ke sini ada 4, 1 2 3 4. Karena ini lebih panjang, maka ini kita pilih sebagai rantai induk ya. Berarti yang CH3 di bawah ini yang saya lingkari ini merupakan alkilnya atau cabangnya. Nah, rantai induknya terdiri dari 4 karbon ya, sehingga kita bisa beri nama butana. Namun penomorannya dari mana? Apakah dari kiri atau dari kanan? Dalam hal ini penomorannya dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena ujung yang ada di sebelah kiri ini paling dekat letaknya dengan gugus alkil yang saya lingkari ini. Nah, jadi apa tadi CH3? Metil ya, di awal sudah kita bahas di tabel ya. Jadi makanya penomoran satunya di situ. Ya, di sini nomor 2 ya. Kemudian di sini nomor 3, di sini nomor 4 ya, karena jumlah karbon pada rantai utamanya 4, makanya namanya butana ya. Nah, alkilnya terletak pada karbon nomor berapa? Nomor 2, sehingga nama senyawa tersebut adalah 2-metilbutana. Nah, ini silahkan dipelajari untuk penulisan struktur Lewisnya di rumah ya. Kemudian untuk penulisan struktur termampatkan atau struktur terkondensasinya ada banyak kemungkinan, boleh seperti ini, boleh seperti ini ya, dan seterusnya. Dan ini silahkan nanti dipelajari untuk penulisan struktur line angle formula atau struktur kerangka dari 2-metilbutana ya. Dalam hal ini kalau dituliskan seperti ini, maka tata namanya bisa dimulai dari 1 di sini ya, atau di sini karena sama aja 1 2 3 4. Kalau dari sini juga 1 2 3 4. Yang nggak boleh itu dari sini 1 2 3, atau dari sini juga nggak boleh 1 2 3. Jadi 1 2 3 4, sehingga diberi nama butana ya. Kemudian ada metil, ini metilnya adalah CH3 ya, alkilnya CH3 di nomor 2, sehingga namanya adalah 2-metilbutana. Nah, kemudian untuk senyawa alkena ya, dalam kasus ini ya, kita lihat ujung yang di sebelah kiri itu lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap ya, 1 2, udah ketemu dengan karbon yang mempunyai ikatan rangkap. Tapi kalau dari kanan itu 1 2 3, maka lebih jauh ya, maka penomoran harus dimulai dari kiri yang lebih dekat ya. Nah, 1 2 3 4, kemudian 5 ya. Nah, sehingga kita beri nama pentena ya, karena karbonnya 5 dan ada ikatan rangkap di sini alkena ya, ena, maka namanya pentena. Nah, ada alkil pada nomor 2, maka kita tambahkan di depannya 2-metil 2-pentena. Artinya metil ini terletak pada karbon nomor 2 dari rantai induknya. Kemudian kenapa 2-pentena? Ikatan rangkapnya juga terletak pada karbon nomor 2 ya. Jadi 2 ini menunjukkan ikatan rangkap ini terikat pada karbon nomor 2 ya. Kemudian 2 yang ini menunjukkan metil ini terikat pada karbon nomor 2 juga ya. Nah,
Nah, silakan dipelajari nanti untuk penulisan struktur kerangkanya ini ya, dan juga struktur 3 dimensinya ya. Untuk struktur 3 dimensi nanti mungkin akan saya contohkan beberapa senyawa dengan menggunakan Molimod atau menggunakan aplikasi komputer ya. Nah, untuk alkuna juga sama ya. Dalam kasus ini ketika kita hitung dari kiri 1 2 3 sudah ketemu karbon, dari kanan 1 2 3 sudah ketemu karbon. Tapi apakah boleh dari kiri? Tidak boleh. Kenapa? Meskipun jarak ujung ini ke ikatan rangkap sama ya, baik dari kiri maupun dari kanan, tetapi di kanan ada alkil. Maka yang benar adalah penomoran yang dimulai dari kanan ya. Selain dekat dengan ikatan rangkap, juga dekat dengan alkil. Jadi penomorannya harus dari kanan ya, 1 2 ya, kemudian di sini 3, di sini ada 4 ya, kemudian di sini 5, di sini 6. Jadi karena 6 dan dia adalah alkuna, namanya heksuna ya. Nah, kemudian ikatan rangkapnya terikat pada karbon nomor 3 ya, sehingga namanya 3 heksuna. Nah, selanjutnya ada gugus metil yang terikat pada karbon nomor 2, sehingga namanya 2 metil 3 heksuna. Nah, silahkan dipelajari ini struktur 3 dimensinya dan ini struktur kerangkanya. Nah, selanjutnya untuk latihan soal ya, bagaimana memberi nama senyawa alkana yang mempunyai cabang lebih dari 1 ya. Misalkan sini ada metil dan sini ada etil. Itu akan dibahas pada video selanjutnya yang akan atau harus saudara pelajari di rumah ya, untuk memperkaya dan memperbanyak latihan soal ya. Kita lanjutkan dulu teori tata nama ini dengan membahas tata nama senyawa hidrokarbon rantai siklik terlebih dahulu ya. Untuk tata nama hidrokarbon siklik ya, apabila tidak terdapat alkil pada cincin siklik tersebut, maka penomoran boleh dimulai dari manapun ya. Kemudian jika terdapat suatu alkil, penomoran dimulai dari karbon pada cincin siklik yang mengikat alkil tersebut. Jika terdapat 2 alkil yang berbeda, penomoran dimulai dari karbon pada cincin siklik yang mengikat alkil terbesar. Kemudian jika terdapat 2 alkil kecil dan 1 alkil besar, penomoran dimulai dari karbon pada cincin siklik yang mengikat alkil terbanyak. Dan selanjutnya untuk senyawa sikloalkena ya, Anda dapat pelajari contoh latihan soal dan latihan soal mandiri untuk memahaminya. Kita mulai mungkin untuk senyawa siklik yang sederhana ya, misalnya siklopropana. Jadi apa perbedaan dari siklopropana dengan propana ya? Kalau propana itu kan strukturnya CH3 ya, kemudian ada CH2 ya, dan diakhiri dengan CH3. Nah, struktur kerangkanya bagaimana? 1 ya, 2 3. Jadi seperti ini struktur kerangkanya, CH3 CH2 CH3. Nah, pada sikloalkana dalam hal ini adalah siklopropana ya, karbonnya juga sama berjumlah 3 namun berbentuk cincin ya. Begitu juga dengan siklobutana ya, karbonnya berjumlah 4 namun dalam bentuk cincin. Kalau butana saja kan begini ya, 1 2 3 4. Nah, sedangkan ini adalah siklobutana. Nah, kemudian ini adalah siklopentana ya. Kalau normal pentana kan begini, 1 2 ya, 3 4 5. Ini adalah normal pentana. Sedangkan ini adalah siklopentana ya. Kemudian ini adalah sikloheksana ya. Jadi kalau kita ingin memberi nomor ya terserah, mau dari karbon yang manapun, mau dari sini atau dari sini ya, bebas ya. Misalkan dari sini ya, 1 ya, kemudian 2 ya, 3 4 5 dan 6 sini ya. Nah, jadi
pada sikloheksana ini terdapat 6 karbon, di mana pada masing-masing karbon terikat 2H ya. Jadi ada CH2, 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 CH2 ya. Nah, kenapa CH2 di sini ya? Karena karbon ini kan tangannya ikatannya sudah 2 ya. Pertama mengikat karbon yang di sebelah kirinya, kemudian mengikat karbon yang di sebelah kanannya. Berarti tersisa 2 ikatan lagi ya, atau 2 tangan lagi. Jadi 2 ikatan lagi itu adalah hidrogen yang ada di sini. Sehingga total ikatannya berjumlah 4 ya. Nah, ini adalah struktur 3 dimensi dari siklopentana dan sikloheksana ya. Kemudian ini struktur kursinya ya. Ini mungkin akan dipelajari di prodi S1 ya. Untuk prodi D3 kita tidak akan membahas mengenai struktur kursi ini ya, atau struktur kapal nantinya. Kemudian untuk latihan soal untuk penamaan senyawa-senyawa hidrokarbon siklik ini akan kita bahas nanti di video khusus untuk latihan soal ya. Bagaimana tata nama untuk senyawa-senyawa siklik yang mempunyai cabang atau alkil ya. Nah kemudian untuk senyawa hidrokarbon aromatik ya, yang akan kita bahas adalah senyawa benzena dan turunan-turunannya. Untuk benzena kita sudah kemukakan di awal tadi bahwa struktur umumnya adalah CnHn ya. C-nya ada 6, maka H-nya juga ada 6 ya. Jadi masing-masing karbon yang ada pada cincin aromatik benzena ini mengikat satu buah atom hidrogen. Ini adalah struktur Lewisnya. Kemudian ini adalah struktur kerangkanya atau line angle formulanya, dan ini adalah struktur 3 dimensinya. Nah, kemudian untuk turunan-turunan benzena ini sebelumnya mungkin sudah pernah Anda dapatkan juga ketika di bangku sekolah ya. Misalkan ini ada metil benzena ya. Nah, kenapa diberi nama metil benzena? Karena di sini adalah gugus metil ya, atau CH3, atau nama dagangnya adalah toluen ya. Kemudian di sini ada etil benzena. Kemudian ini diberi nama isopropil benzena ya. Kemudian apabila cabangnya ada 2 ya, kemudian letaknya seperti ini, maka posisi ini disebut dengan posisi 1, 2 atau orto ya. Jadi namanya adalah 1,2 dimetil benzena. Jadi kalau kita ingin beri nomor ya, boleh dari karbon yang ini atau dari karbon yang ini. Tetapi harus kalau satunya di sini, duanya di sini ya. Karena penomorannya 1,2 itu harus dari cabang yang berdekatan ya. Tidak boleh 1 kemudian keliling 2, 3, 4, 5, 6, tidak boleh begitu. Tapi harus kalau satunya di sini, duanya di sini. Atau sebaliknya, ketika satunya di sini maka duanya di sini. Jadi kalau satunya di sini nggak boleh duanya di sini ya. Nah, jadi posisi 1,2 ini disebut juga dengan posisi orto ya. Jadi senyawa ini bisa diberi nama 1,2 dimetil benzena, atau bisa juga disebut dengan ortosilena ya, atau ortodimetil benzena. Nah, kemudian untuk posisi 1,3 ya, 1, 2, 3 artinya substituen lainnya atau alkilnya berada di posisi 1 dan 3. Itu disebut dengan posisi meta ya, sehingga senyawa ini diberi nama 1,3 dimetil benzena atau metasilena ya. Nah, kemudian untuk posisi 1,4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi cabangnya di nomor 1 dan 4 ya. Maka diberi nama 1,4 dimetil benzena, atau disebut juga dengan parasilena ya. Jadi para itu merupakan 1,4 ya, atau posisi percabangan 1,4 pada cincin benzena. Mungkin untuk tata nama senyawa hidrokarbon aromatik cukup itu saja yang kita bahas ya. Sebenarnya masih banyak sekali senyawa-senyawa aromatik lainnya ya, termasuk senyawa-senyawa poliaromatik ya. Misalkan ada naftalen ya, ada antrasen, kemudian ada fenantren, piren dan bezopiren ya. Tetapi ini
tidak akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, mungkin untuk materi pengayaan ya, bahwa senyawa-senyawa aromatik maupun poliaromatik ini umumnya bersifat karsinogenik ya. Nanti kita akan bahas pada saat pertemuan 3 saat kita membahas mengenai sifat fisika dan juga kegunaan dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Jangan lupa untuk menonton video pembahasan latihan soal untuk tata nama yang lebih rumit ya, misalkan tadi cabangnya lebih dari satu dan lain sebagainya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you.